lagi bersama saya, Brigita Oktaviani, tentunya dalam program Kupas Tuntas Universitas Kuningan. Nah, saat ini saya sedang berada di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Kuningan, tepatnya di jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan tentunya saat ini saya sudah ditemani oleh dua kakak-kakak mahasiswa dari PGSD itu sendiri. Hai Kak. Halo Kak. Dari PGSD yang ini namanya Kak Hani, betul? Iya betul. Ini Kak Fikri ya? Iya. Oke, selamat datang ya Kak. Mari kita ngobrol-ngobrol nih seputar PGSD gitu ya, karena mungkin calon mahasiswa baru juga ini kepo banget nih sama jurusan PGSD gitu. Nah, dimulai dari latar belakang nih Kak, dari Kak Hani dulu mungkin, kenapa Iya, sih Kak Hani ini memilih PGSD gitu? Jadi saya itu ingin menjadi guru SD dari kecil gitu. Kenapa? Karena sebetulnya dari awal saya SD itu saya bingung, saya mau cita-citanya jadi apa. Nah, saya terpikir menjadi guru SD karena kenapa? Guru SD itu sosok yang sangat saya teladani gitu. Saya ingin sekali seperti guru SD saya gitu. Jadi di situ saya berkeinginan dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai saat ini saya ingin menjadi guru SD. Jadi saya masuk jurusan PGSD di Universitas Kuningan. Gitu. Oke, jadi guru SD itu mengajarkan kita tentang segala sesuatu yang kita sesuatu, tidak ya. tahu sebelumnya ya, dan Betul itu sekali. bisa diimplementasikan ke dalam diri kita sampai sekarang Iya, gitu. Nah, betul kalau dari Kak sekali. Fikri sendiri bagaimana nih? Kalau dari saya sendiri emang mungkin passionnya juga gitu. Oke. Saya senang berinteraksi dengan anak-anak gitu. Lalu ingin juga berbagi pengetahuan dengan anak-anak di lingkungan sekitar. Jadi kenapa nggak saya sekarang jadi guru aja gitu. Oke. Gitu sih. Itu oke. Iya. Nah, berbicara lagi nih tentang PGSD, kira-kira nih selama di Universitas Kuningan, fasilitas apa saja sih yang sudah dijajal nih oleh kakak-kakak dua ini? Silakan mungkin dari mana aja nih, boleh ngejawabnya? Dari Kak Fikri dulu deh. Oke, gantian. Fasilitas alhamdulillah di sini di Prodi PGSD Universitas Kuningan ini fasilitasnya udah cukup lengkap banget. Oke, kok. memadai gitu ya. Iya. Memadai seperti di sini ada fasilitas lab yang biasa Oke. kita gunakan untuk mata kuliah tertentu seperti yang berhubungan dengan Praktek, praktikum. ya praktikum. Jadi praktikum kita biasanya praktikum di sini seperti konsep Ada. dasar ilmu pengetahuan alam, Ya, fisika benar. ataupun mengenai Bumi dan antariksa gitu. Di sekolah dasar kita praktikumnya biasanya di lab ini. Terus ada apa lagi Kak Hani? Terus kita juga terfasilitasi oleh dosen-dosen kita yang mengajari berbagai macam mata kuliah gitu. Jadi bukan hanya pembelajaran saja yang ada di kelas gitu. Jadi kita bukan hanya belajar hanya di kelas aja kelas gitu. aja. Tapi kita juga ada praktik. Praktiknya enggak cuma di lab saja. Jadi ada juga di luar gitu. Di luar kelas atau misalkan di luar lab, karena kita itu ada pembelajaran yang lain yang sangat menyenangkan untuk di apa sih yang bisa diimplementasikan gitu, diimplementasikan di nanti di dunia nyata gitu ya. Gitu. Oke, nah berbicara tentang fasilitas nih Kak ya, Kak Hani dan Kak Fikri, kita ini kan sekarang juga sedang berada di salah satu fasilitas yang dimiliki oleh PGSD nih, Iya, yaitu betul sekali. laboratorium PGSD itu sendiri ya. Ya. Dan di sini juga sering banget dipakai untuk belajar, untuk simulasi nanti kalau misalnya kita mau mengajar gitu ya ke anak-anak SD. Nah, bisa dijelasin nggak sih Kak Hani atau Kak Fikri nih di sini tuh biasanya dipakai untuk lab apa dan untuk pembelajaran yang seperti apa nih? Nah, oke, saya dulu ya yang jelasin. Oke. Jadi di sini tuh kan bisa kita lihat ya, di sana ada gelas ukur atau misalkan itu tuh alat-alat untuk praktikum yang berhubungan dengan sains gitu. Jadi kita di sini bareng-bareng bersama mahasiswa-mahasiswa yang lain. Jadi untuk mengetahui bahwa cara konsep-konsep dasar praktikum untuk dilakukan di sekolah dasar gitu. Selain itu juga kita memiliki banyak fasilitas seperti media-media pembelajaran yang menarik gitu tentunya untuk menarik siswa-siswi SD gitu agar pembelajaran itu lebih menyenangkan gitu. Nah, di sini ada berbagai macam di belakang kita. Jadi itu tuh merupakan media pelajaran yang dibuat oleh siapa, Kak? Dibuat oleh mahasiswa yang Iya, nanti betul. menyesuaikan dengan mata pelajaran anak-anak yang ada di sekolah dasar. Selain itu, nggak hanya ada media-media yang berbentuk Konvensional, iya. konvensional atau tiga dimensi seperti ini aja, kita juga diajarkan untuk membuat media yang berbasis dengan digital seperti Makromedia flash gitu. menyesuaikan dengan Perkembangan zaman zaman. yang saat ini semuanya serba digital. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri, termasuk membuat media pembelajaran. Jadi guru SD itu nggak cuma harus mengajar aja gitu, tidak hanya mengajar aja. Jadi kita dituntut untuk memiliki banyak sekali kemampuan, skill gitu. Jadi skill kita itu harus benar-benar
banyak gitu. Jadi Pengalaman kita juga mungkin betul ya. sekali. Iya. Jadi kita harus bisa membuat media pembelajaran yang Betul sekali. konvensional dan juga yang dikolaborasikan dengan iptek gitu. Seperti tadi Makromedia Flash gitu, Kak. Iya. Jadi kita itu membuat sebetulnya kan kita belum tahu ya, karena kita itu kan PGSD, belum tahu tentang IT gitu. Iya. Nah, di situ kita mempelajari dari awal konsep kita itu belajar sendiri dan sampai pada akhirnya kita bisa membuat media dari itu tuh Dari digital. iptek itu Iya, sendiri. dari iptek itu sendiri, betul sekali. Oke. Nah, betul sekali. Jadi fasilitas yang dimiliki di sini juga lengkap banget, mulai dari pelajaran IPA-nya, terus seninya juga dan lain sebagainya. Karena kita menjadi guru SD itu harus memiliki skill khusus untuk mengajar gitu ya, Kak Hani ya. Kak Fikri juga ya, karena anak-anak SD itu benar-benar masih polos banget gitu ya, belum mengerti apa-apa. Jadi kita harus kreatif supaya mereka nggak bosan gitu ya. Nah, berbicara juga nih tentang pengalaman, pernah nggak sih Kak Hani atau Kak Fikri ini memiliki pengalaman menarik nih selama kuliah di PGSD? Mungkin di lingkungan kampus atau mungkin di luar kampusnya juga. Banyak banget sih pengalaman tuh ya, Iya, jadi oke. dari di luar ataupun di dalam gitu. Karena dari mata kuliah kita sendiri tuh banyak banget ya. Tadi yang seperti Teteh katakan ya, jadi kita tuh ada seninya itu nggak cuma satu. Jadi ada seni rupa, seni musik, seni tari Lengkap gitu ya. lengkap sekali. Dan juga kita mempelajari tentang kewirausahaan. Dari situ kita tergerak gitu. Walaupun kita akan menjadi guru, kita juga bisa loh jadi pengusaha gitu. Oke, Jadi betul sekali. mempelajari gitu. Terus selain itu juga ada apa lagi Kak Fikri? Selain itu juga kita sering melakukan penelitian di Iya. lapangan, yaitu salah satu mata kuliah kita praktek keterampilan mengajar. Jadi kita tuh setiap sehabis semester genap tuh kita praktek di sekolah, kita penelitian gitu, kita mengobservasi bagaimana pembelajaran yang ada di sekolah, kita belajar dari guru-guru yang ada langsung di sekolah, dan itu juga kita dilatih untuk belajar mengajar seperti yang ada guru di sekolah. Iya, betul sekali. Selain itu juga Kak, kita itu ada loh kayak mempelajari, meneliti bunga-bunga di sekitar kampus kita gitu, tanaman-tanaman. Jadi kita itu ada aplikasi nanti dipotret. Nah itu ketemu. Jadi berbagai macam. Jadi itu tuh jenisnya apa? Apa sih itu tuh? Kingdomnya apa? Pokoknya segala macam itu, familinya apa, yang lain sebagainya. Selain itu juga ada PKLH. PKLH itu apa? Juga kita belajar tentang lingkungan hidup, Iya. bagaimana kita merawat dan juga menjaga lingkungan hidup sekitar kita, dan juga kita mengingatkan pada masyarakat sekitar bagaimana kita membangkitkan kesadaran, apalagi Menjaga lingkungan juga anak-anak gitu itu ya. sejak Iya, dini betul kita sekali harus nih. menanamkan gitu. Betul sekali. Bahwa kita harus menjaga lingkungan, Mendaur merawatnya, ulang juga gitu. bisa gitu. Iya, karena seperti kata pepatah juga Iya, ya, kalau anak-anak itu seperti kita mengukir di atas batu gitu. Iya, betul sekali. Tidak di atas air gitu ya. Iya. Jadi kita harus menanamkan hal-hal yang baik untuk anak-anak yang masih kecil gitu supaya nanti Supaya kedepannya dia juga iya, lebih baik. betul sekali. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri nih di Universitas Kuningan karena seperti yang kita tahu kalau katanya guru SD itu harus sabar gitu ya. Iya. Secara gitu anak-anak masih kecil gitu Iya, ya. betul Ada nggak sekali. sih nih mata kuliah atau metode pembelajaran yang menunjang untuk melatih kita supaya sabar mengajar anak-anak SD gitu? Ada bimbingan konseling, itu mata kuliah ya. Terus ada psikologi pendidikan. Kita belajar bagaimana anak Iya. itu psikologinya bagaimana, Sesuai masa dengan, iya. pertumbuhannya atau perkembangannya bagaimana. Sesuai dengan perkembangannya. Jadi perkembangan peserta didik itu juga kan dibagi 3 ya. Jadi kita bisa melihat dari sisi kognitif, afektif, dan juga psikomotornya gitu. Selain itu juga kita mempelajari tentang pendidikan karakter. Jadi kita harus tahu karakter peserta didik agar Betul kita bisa menyesuaikan gitu dalam metode, teknik, model, dan juga media yang kita gunakan untuk mengajar Dengan gitu. karakter anaknya. Nah, betul sekali nih. Jadi untuk calon mahasiswa baru juga jangan khawatir gitu ya, Kak Iya, ya. betul Karena sekali. katanya takut nih kalau misalnya aku jadi guru SD nanti aku kan orangnya emosian gitu ya. Kata teman-teman gak usah khawatir gitu karena nanti juga kita belajar bagaimana caranya kita mengontrol emosi Iya. apalagi di depan anak-anak gitu ya. Betul Tadi sekali. seperti yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak ini ada pembelajaran mulai dari bimbingan konseling, psikolog anak dan lain sebagainya itu lengkap banget gitu ya. Iya, betul. Nah, berbicara tentang PGSD lagi nih, Kak. Kira-kira ranah kerja dari PGSD ini seperti apa sih di kedepannya gitu setelah kakak-kakak ini lulus di Universitas Kuningan? Banyak sih ya Kak ya. Banyak sekali ya. Oke, tidak harus jadi guru SD Tidak gitu ya. harus. Masih banyak sekali Masih gitu. banyak sekali. Dan Contohnya tadi apa udah nih? disebutkan juga kan kita ada mata kuliah Kewirausahaan. Iya, Jadi bisa ada- jadi pengusaha Iya, gitu pengusaha. ya. Gitu. Dan kita juga tadi belajar mengenai iptek juga gitu Iptek ya. Jadi juga. kita nggak Jadi kita apa namanya?
nggak cuma tentang iya teori. betul Iya, sekali. iya betul sekali. Menyeluruh gitu ya. Nah, bisa kita lihat juga pada tahun ini alumni kita itu ada yang lolos PNS gitu, Kak. Oke. Ada 16 orang ya dari PGSD, Banyak alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Nah, di situ juga mereka disebarkan, ada yang ke Kemenkumham Yang gitu. jadi lingkungan juga ada, yang jadi guru juga ada. Ada terus banyak ya, Banyak Kak. ya, yang kerja di bank juga ada juga. Ada, gitu. oke. Jadi wirausaha juga. Ya, jadi nggak melulu Jadi kita nggak itu perlu harus tahu gitu harus Iya. jadi guru gitu. Nggak Iya, karena selain itu kita belajar PGSD juga ya, kita belajar Banyak tentang gitu mata ya. pelajaran Iya, itu betul gitu ya. sekali, Jadi Kak. bukan hanya belajar tentang bagaimana caranya mengajari anak-anak SD, tapi kita juga belajar mengenai mata pelajaran yang akan lain. diajarkan gitu ya, betul sekali. menambah keterampilan. multi talent Betul sekali gitu. sekali, multi talent sekali menjadi seorang PGSD-1 gitu mungkin ya. Iya, betul sekali. Oke, nah untuk calon mahasiswa baru juga nih, pokoknya jangan pernah ragu untuk kuliah di PGSD Uniku gitu ya, karena Iya, sudah betul. terbukti banget gitu ya, kampusnya sangat memadai, fasilitasnya sangat memadai, pembelajaran juga sangat memadai. Selain itu kita juga memiliki dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Dan buat teman-teman semua juga langsung aja nih, mungkin kalau ada yang bertanya gitu ya untuk di video kali ini, langsung aja komen di bawah. Nanti mungkin Kak Handi dan Kak Fikri juga akan membantu menjawab gitu ya di komen kanal YouTube-nya Universitas Kuningan gitu. Dan mungkin dari kakak-kakak ini akan mengajak juga calon mahasiswa baru untuk ikut gabung di PGSD Uniku ini. Silahkan Kak. Halo adik-adik calon mahasiswa baru Universitas Kuningan, mari bergabung bersama kami di jurusan PGSD FKIF Universitas Kuningan, karena kita memiliki banyak sekali fasilitas dan juga kita akan menjadikan kalian menjadi guru-guru profesional, kreatif, inovatif dan juga apa? Berkarakter gitu. Oke, calon mahasiswa baru ditunggu banget nih kehadirannya di Universitas Kuningan, tentunya di PGSD ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Ditunggu sekali ya. Iya, terima kasih banget nih Kak sudah mengganggu waktunya ya, sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk berbicara mengenai pengalamannya berkuliah di PGSD dan juga mengajak kepada calon mahasiswa baru sukses terus kuliahnya, semoga Iya. tercapai juga Amin. cita-citanya gitu Terima ya. kasih, Kepada Kak. ya sama-sama. Kepada adik-adik calon mahasiswa baru juga nih terima kasih banget sudah menonton video program Kupas Tuntas Universitas Kuningan di episode PGSD ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan tentunya di jurusan lain di Universitas Kuningan. Uniku Jaya!